Purnama, di mana yang spesial untuk malam ini itu adalah beberapa hari setelah perayaan Hari Raya Nyepi atau Day of Silence. Dan di sini saya mengambil, kami semua di sini mengambil tema yang sangat erat kaitannya dengan kejadian ataupun dengan apa yang lagi hits ataupun yang lagi heboh saat ini, begitu ya, tentang penguasaan diri. Dan di sini saya dan kami semua di sini mengundang salah satu pakar untuk yang lebih akan paham untuk membicarakan apa makna dari penguasaan diri di sini. Dan di sini kami terinspirasi dari sebuah manuskrip dari sebuah kitab. Kalau untuk Hindu ataupun Balinese Hindu itu yang terkenal itu adalah untuk ajaran Wedanya. Tetapi ternyata lebih dari itu. Tidak hanya Weda saja, ataupun kitab suci agama Hindu saja yang terdapat hukum-hukum tentang apa yang baik dan apa yang benar dari ajaran Balinese Hindu, tetapi juga di dalamnya itu ada yang namanya Bhagavad Gita, dan ada yang namanya manuskrip ataupun kitab yang disebut sebagai Manawa Dharma Sastra. Jadi Manawa Dharma Sastra ini secara generalnya adalah sebuah ajaran ataupun sebuah tata aturan di mana di dalamnya terdapat apa yang baik dan apa hukuman untuk yang melakukan kejahatan. Nah, balik lagi di dalam kitab Manawa Dharma Sastra ini disebutkan tentang penguasaan diri, di mana di sini penguasaan diri itu terdapat ada level-level dalam diri kita sebagai manusia ya, ada 3 level. Itu adalah pertama dari sisi badan kasar ataupun yang disebut sebagai panca indera, dan yang kedua itu adalah dari sisi pikiran yang jernih itu lebih dalam lagi. Layer kedua adalah layer yang lebih dalam lagi dari panca indera. Setelah itu adalah pikiran yang jernih, dan layer ketiga itu adalah budi. Nah, ini penguasaan diri yang baik ataupun untuk menjadi pribadi yang matang dan memiliki penguasaan diri yang baik, begitu ya, yang seimbang, harus bisa menyeimbangkan ketiga level dalam diri ini, yaitu adalah menyeimbangkan panca indera kita dengan melakukan olahraga, dengan makanan-makanan yang sehat, dengan bertutur kata yang baik, dengan berpikir yang baik, dan juga dengan ya melakukan kegiatan walaupun memang mempunyai environment ataupun berteman dengan orang-orang yang mempunyai pengaruh positif untuk kita. Dan yang kedua adalah pada saat panca indera itu sudah seimbang polanya, di sanalah akan melahirkan pikiran yang jernih. Tapi tidak hanya itu saja, pikiran yang jernih itu tumbuh dan nanti akarnya itu adalah melahirkan sebuah budi ataupun lebih dalam lagi atma dan jiwa yang baik, jiwa yang positif, begitu ya, dan jiwa yang matang. Jadi badan yang sehat, rohani yang jiwa yang raga yang betul-betul seimbang, begitu panca inderanya akan melahirkan pada saat kita terus-menerus berproses dan terus-menerus melakukan keseimbangan itu akan melahirkan budi ataupun jiwa yang matang dan jiwa yang baik. Nah, itu yang menurut kami sarana ini adalah pelajaran masa pertama adalah waktu kita untuk bercerita ya, bercerita tentang bagaimana Balinese ataupun kita masyarakat Bali, kami masyarakat Bali ini, masyarakat Bali Hindu bertata krama dan berbudi, bertutur kata sesuai dengan ajaran dalam Weda, dalam Bhagavad Gita, dan juga dalam kitab Manawa Dharma Sastra yang sifatnya juga lebih general dan universal. Nah, ya berlama-lama lagi di sini saya akan panggilkan Profesor Jero Mangku Yoga yang jauh lebih paham dan lebih dalam lagi tingkat spiritualitasnya di sini. Om Swastiastu, Jero Mangku, silahkan Niki. Penguasaan diri, saya juga perlu untuk lebih paham lagi tentang ini. Silakan. Kita tepuk tangan dong untuk Bapak Profesor Jero Mangku. Silakan. Baik, terima kasih. Selamat sore, menjelang malam. Baik, saya belum profesor, saya dokter ya, baru S3, jadi kuliah di Kajian Budaya. Baik, menarik ini ya, fenomena apa namanya, tema yang diangkat masih dalam suasana suasana
bagaimana umat Hindu khususnya memiliki sebuah produk culture ya, kebudayaan untuk sebenarnya ke dalam dia mengendalikan diri di situ. Kemudian akses keluarnya ya ekologi dan keperbaikan alam semesta dan semesta. Namun satu hal yang menarik memang tadi sudah disebutkan, tubuh kita memang terdiri dari apa yang disebut dengan pancamanita. Nah, dari sisi pembentuknya badan kita ini ada istilahnya namanya panca besar. Badan keluar ini dibentuk oleh sari-sari makanan yang Bapak Ibu sedang nikmati di sini. Nah, dengan demikian pilihan makanan sapi atau yang dimasak oleh sip yang berbudi baik atau pada saat memasaknya dengan penuh sukacita maka terserap menjadi sari-sari di dalam makanan apa yang dihidangkan atau yang kita sajikan kita makan dari keseharian. Itu akan membentuk yang disebut dengan ayam bisa jadi pada kasar kita. Nah, lebih lanjut nantinya ada tadi disebut, jadi memang kita punya manga-manga, punya juga prana dan fisik itu dan pikiran dan sisi akhirnya kepada tubuh. Nah, ini secara detail sekali memang disebutkan di dalam WA. Memang tidak pernah membicarakan WA di dalam waktu yang pendek ini. Ini salah satu yang memang praktis di situ adalah yang disebut dengan menulis. Jadi ada kitab yang bagaimana menuntun kita sebagai manusia yang mengawali karena sastra. Jadi sastra itu pengetahuan untuk menuntun kita sebagai manusia yang sejati. Nah, di dalam konteks menawar dharma sastra, bagaimana makanan yang kita makan kemudian nantinya menjadi bentuk pemikiran, bentuk perkataan dan lahir kepada terminologi lahir kepada perbuatan. Nah, ini menjadi sebuah rule yang satu kesatuan yang palsu. Nah, disitu disebutkan. Jadi sederhananya memang ya, di dalam menawar dharma sastra ini menuntun sekali umat Hindu khususnya untuk menjadi manusia yang seutuhnya. Jadi bukan pastinya yang disarankan dibentuk secara baik, namun juga pikiran dan terakhir tentu budi. Nah, ini dan hal menarik juga di dalam konteks pengendalian diri ini bagaimana kita sebagai umat manusia itu yang tidak sendiri di dunia ini ya, jadi ada umat yang lain juga, kemudian ada makhluk lain bahkan tanaman dan termasuk makhluk reni. Nah, ini momen-momen penting bagi kita untuk selalu merefresh ya, mengingatkan kembali, mengenang kembali bagaimana konteks-konteks konsep-konsep tertua Bali dulu yang begitu mumpuni demikian, menyampaikan secara sederhana dalam bentuk ajaran dan tentunya dalam bentuk praktis yang sehari-hari kita dan ibu-ibu terutamanya di Bali ini yang disibukkan dengan ritual simbolik ini yang perlu kita kupas lebih jauh, kita maknai secara praktik nyata ya. Jadi itu misalnya bagaimana pengendalian diri kita sebagai umat beragama yang sedang menjalankan serada bakti juga kita harapkan umat yang lain juga memberikan respon positif terhadap apa yang kita lakukan. Demikian juga sebaliknya. Jadi toleransi, disiplin mungkin atau empati, simpati dan istilah-istilah lain yang sifatnya humanistik yang pada akhirnya dia tidak bisa kita lepaskan dengan ekologi. Nah, menawar dharma sastra kemudian menuntun kita sifat-sifat kedewatan yang memang sudah ada semuanya di dalam diri kita atau dawa ini. Nah, itu lebih banyak itu yang bisa kita bangunkan. Nah, jangan sampai menjadi dia dan hawa ya. Jadi seperti itu kesaksan atau aspek-aspek demoniknya justru. Nah, itu ada sejumlah pengetahuan praktis yang ditawarkan oleh baik itu di kitab suci kita, budaya pada situ misalnya,
bagaimana menjadi satu tadi, kemudian seperti Europe kan misalnya memang harus dikendalikan. Jadi kendaliannya tadi karena ini berujung pada sebuah praktik, tentu perkataan dan kata kuncinya adalah yang tadi disebut adalah pikiran. Kata kuncinya dari semua apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan adalah ada dalam pikiran. Dan secara kesehatan, Bapak Ibu pasti sudah tahu di situ bahwa sakit justru lebih banyak di pikiran. Bersyukur kita melewati pandemi, bagaimana stres berat sekali yang menyentuh ranah pikiran kita akhirnya berpengaruh kepada kesehatan utamanya, kemudian keserahasiaan keluarga, masyarakat dan seterusnya. Bagaimana kita mengekang diri kita berhasil melampaui masa-masa sulit ini, kita bisa berkumpul di sini. Yang 3 tahun kita tidak bisa bersua seperti ini, dan momen tempoh hari di pengelompokan utamanya itu luar biasa. Jadi dibuka demikian, meskipun ada berita-berita juga masih ada COVID yang belum berlalu ya. Jadi perilaku memang tetap harus dijaga dengan imun. Dan kalau kita kembalikan ke awal, imun berasal dari ada kita dibentuk oleh makanan, maka makanlah makanan yang satuka. Disebutkan di dalam Menawar Dharma Sastra bahwa tubuh kita yang terdiri dari triguna ini, yang satuan, rajas, tamas, bagaimana sifat-sifat dunia satuan ini lebih menguasai dari sifat rajasi. Oke, terakhir terkait dengan hari ini. Jadi memang lainnya festival Purnama, dan Purnama kita masih lagi sebenarnya. Tapi suatu hal yang menarik sekali, saya terima kasih dikasih kesempatan untuk berbagi di sini, karena bagaimanapun hari ini adalah hari istimewa bagi kami di Bali ya. Dan salah satu dari 6 tumpak itu hari ini disebut dengan tumpak Uyi atau umum disebut tumpak kandang. Nah, apa yang dikandangkan sebenarnya? Kalau itu kita maknai bahwa tumpak Uyi ini adalah bagaimana kita mengendalikan sifat-sifat binatang. Satu ya, sifat-sifat binatang itu dikendalikan. Sudah dikontekkan dalam triguna tadi, sifat-sifat rajasik dan tamas ya. Jadi sifat-sifat malas, sifat-sifat egois, sifat menentukan diri sendiri, kemudian mengambil kebebasan orang lain, mengambil kebebasan saudara kita, orang tua kita, kakek kita, ibu kita, seperti itu misalnya. Jadi itu yang kita kendalikan, dan momen ini dia akan berulang ya. Memang begitu sifat pengajaran ketua-ketua Bali itu, dia bersifat periodik. Dan bagaimanapun juga sikap kita terhadap keseharian kita lupa, sehingga diingatkan kembali. Datang lagi tumpak ini, bagaimana kita merefresh kembali ingatan kita, pengetahuan politik kita bahwa kita memiliki sebuah pengetahuan yang dasar untuk mengendalikan diri, mengendalikan rajasa, mengendalikan sifat-sifat satu menjadi dia satuan. Barangkali itu yang secara singkat dapat saya sampaikan terkait dengan tema besar ya, yang berusung pada malam hari ini, bagaimana kita mengendalikan diri. Kata kunci yang paling terakhir sekali adalah pikiran ya, itulah kata kuncinya, pikiran. Karena pikiran akan mempengaruhi perkataan akan mempengaruhi perbuatan. Prikaya pada sudah di situ, sehingga apa yang menjadi lawan atau versus dari prikaya pada sudah ini adalah primala ya, dosa pikiran, dosa perkataan, atau kekasaran dalam perilaku. Senantiasa pelan-pelan kita bisa kurangi. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kurang lebihnya. Terima kasih Bapak Dr. Jero Mangkuyoga. Saya ada pertanyaan ini Pak. Mungkin kalau teman-teman di sini kalau mau bertanya silahkan. Nah, penguasaan diri begitu ya. Kalau kita hubungkan dengan krisis yang terjadi, baik itu pandemi dan yang sekarang lagi heboh juga mengenai inflasi dan
ya tentang inilah keuangan dunia ya, pasar global dunia. Nah, bagaimana cara kita mengendalikan dan menguasai diri di tengah problematika kehidupan yang terjadi, baik itu dari sisi krisis, baik itu dari sisi hal-hal uncertainty ataupun ketidakjelasan terhadap nanti kedepannya seperti apa ya. Nah, bagaimana sebaiknya kita sebagai umat manusia, terlepas dari agama apapun ya, Bapak Jero, bisa menguasai dan mampu mengendalikan diri? Baik, ini berat pertanyaan. Tapi satu hal tadi ya sebenarnya sudah menjadi praktis di tempat ini. Saya sempat ngobrol dengan Pak tadi ya, Pak Tekor. Jadi beliau bagaimana merintis dari sesuatu yang sama sekali tidak ada dulu di sini, kemudian sangat sederhana begitu. Kemudian satu kata kunci yang beliau pegang, bagaimana kita tetap konsekuen dengan tujuan, pelan-pelan. Kemudian beliau mengutip satu lagu yang menarik juga disampaikan, bagaimana kita kalau bisa tidak berhutang seperti itu disebutkan. Mungkin cukup berat ini karena bagaimanapun usaha gitu misalnya, bagaimanapun sebuah kehidupan yang membutuhkan finansial begitu, tentu harus ada interaksi dengan pihak lain yang memiliki mainan yang lebih besar. Nah, tentu untuk mencapai akses itu kita perlu mempertimbangkan lebih banyak. Ya, seberapa kita sumber daya kita, seberapa kita punya kemampuan untuk mencari pengembalian, kalau memang itu harus meminjam. Ya, nah, kalaupun ada meminjam, sama saya tadi menyebutkan bagaimana kita meminjamnya pada sebuah institusi yang legal. Nah, ini menarik. Nah, dengan demikian bagaimana kita mengendalikan diri pada saat kita butuh sesuatu yang lebih dari apa yang kita miliki. Salah satu yang paling dia tegaskan adalah perhatikan kemampuan diri. Karena itu sangat berpengaruh terhadap perilaku kita nantinya. Kalau kita tarik kembali ke kunci yang saya ingin sampaikan adalah bagaimana mengendalikan pikiran kembali. Itu yang saya sampaikan. Jadi harus mengenali diri, karena bahkan kita sendiri tidak kenal dengan diri kita kadang-kadang ya, Prof ya. Jadi kita mungkin pada saat ditanya do you know yourself, itu kita secara gamblang kita bilang tahu tentang diri kita, bahwa tapi ternyata lebih dalam lagi, sometimes ataupun kadang-kadang kita merasa bingung dalam memutuskan sesuatu, dan juga kita merasa tidak tahu tentang yang mana yang baik dan benar. Di sana artinya bahwa kita belum tahu tentang diri kita sendiri. Betul begitu ya, Dok ya? Iya. Wah, luar biasa. Mungkin teman-teman ada yang bertanya lebih lanjut lagi tentang penguasaan diri? Ya, memang sambil menunggu, jadi mencari diri itu yang memang menjadi gagasan besar dalam bangsa kita hidup di semesta ini, dari agama apapun itu. Jadi mencari mengenal sang diri. Rasanya kita tahu, tapi kalau kita renungkan dalam kesepian di tengah hari itu disebutkan di dalam sastra, renungkan di tengah waktu yang gelap gulita itu, baru kita bertanya kita siapa kita, itu apa kita ada di semesta ini, apa peran-peran yang ingin katakanlah Tuhan dalam tanda petik, leluhur dalam tanda petik berikan kepada kita kesempatan untuk bernapas, kesempatan bertemu dengan orang-orang istimewa yang ada di lingkungan kita. Nah, seperti itu. Nah, kemudian keesokan kita mencoba untuk berbuat yang lebih, dan terus mulai start dengan berpikir yang lebih baik, berkata yang lebih terkontrol, berperilaku yang lebih mempertimbangkan sisi yang lebih jauh, sehingga keberadaan kita di semesta ini dapat berbuat paling sedikit untuk memperbaiki, paling sedikit untuk mempertahankan apa yang sudah leluhur kita
titip kepada kita. Wah, luar biasa kesimpulannya, luar biasa sekali ya teman-teman semuanya. Terima kasih Dr. Jero Mangku Yoga, luar biasa. Tepuk tangan saya untuk Bapak Dokter. Jadi mungkin sedikit yang bisa saya simpulkan di sini bahwa melakukan upaya keagamaan itu penting begitu ya dok ya. Ini tercermin ataupun ada dikutip dalam kitab Menawa Dharma Sastra, di mana di sana disebutkan bahwa pentinglah melakukan upaya-upaya keagamaan yang langsung dapat mendatangkan penguasaan diri. Ini termasuk di dalamnya adalah ada ritual yang memang harus tapi diikuti dengan secara ikhlas dan juga tata aturan keagamaan yang berlaku di masing-masing daerah. Tetapi yang lebih penting lagi adalah kenali diri kita, dan dengan penguasaan diri yang baik, dengan kita mengenal diri kita, orang akan selalu berperilaku dengan pertimbangan yang matang, baik dari sisi pikiran, perkataan, dan perbuatan. Jadi begitulah secara general tentang apa yang disebutkan dalam kitab Menawa Dharma Sastra tentang penguasaan ataupun pengendalian diri. Terima kasih sekali lagi Bapak Dr. Jero Mangku Yoga. Terima kasih. Oke, sekarang ini juga salah satu entertainment yang ditunggu-tunggu ya. Jadi teman-teman datang ke sini itu selain untuk melihat keroncong, juga selain ada yang kita namakan tadi itu adalah wacana purnama. Jadi di sini adalah tempat ataupun platform untuk kita bisa berdiskusi tentang spiritualitas secara general, tetapi lebih kepada bercondong kepada tentang kebudayaan Bali gitu ya, tentang bagaimana cara kami sebagai Balinese Hindu berpikir, berkata-kata, dan juga berbuat. Tapi ada satu lagi yang betul-betul dinantikan, yaitu adalah wayang. Di mana tema ataupun wayang saat ini itu temanya adalah sesuai dengan tema hari ini, itu adalah Menawa Dharma Sastra penguasaan diri. Jadi tanpa lama-lama lagi kita nantikan Sanggar Sabda Kencana Sakti yang akan menampilkan pewayangan tentang penguasaan diri. Silakan.